Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini kita memasuki perkuliahan sesi ke-8, di mana saya akan membawakan materi terkait pemasaran. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan perseorangan dan organisasi. Lalu konsep pemasaran. Konsep pemasaran terdiri dari kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, niat dan kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan pasar. Pemasaran yang dipasarkan di sini adalah berupa barang, jasa, dan gagasan. Terdiri dari barang-barang konsumsi, yaitu produk-produk yang dibeli konsumen untuk penggunaan pribadi. Lalu, pemasaran konsumsi, yaitu perusahaan yang menjual produk-produk untuk konsumen untuk konsumsi pribadi. Yang ketiga, barang-barang industri, yaitu produk-produk yang dibeli oleh perusahaan untuk memproduksi produk lainnya. Yang keempat, pemasaran industri, yaitu perusahaan-perusahaan yang menjual produknya kepada produsen lain. Yang kelima, jasa atau servis merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Lingkungan organisasi, faktor-faktor luar yang mempengaruhi program-program marketing dengan mengakui adanya kesempatan dan ancaman, meliputi lingkungan politik dan hukum, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan persaingan yang terdiri dari produk substitusi yang merupakan produk yang dibutuhkan pesaing tetapi dapat mengisi kebutuhan yang sama. Lalu kompetisi merek merupakan pemasaran kompetitif yang terlihat membandingkan persepsi konsumen terhadap produk-produk serupa. Yang terakhir adalah kompetisi internasional, merupakan pemasaran kompetitif dari produk-produk domestik terhadap produk luar negeri. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari produk. Produk merupakan suatu barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seorang konsumen. Yang kedua, penetapan harga merupakan pemilihan harga yang paling sesuai untuk menjual dan kadang-kadang merupakan suatu tindakan penyeimbangan. Yang ketiga adalah promosi, merupakan teknik-teknik untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk. Yang keempat, distribusi merupakan bagian dari bauran pemasaran yang mempertimbangkan cara menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Jadi ada 1 produk, 2 price, 3 promotion, dan 4 pledge. Promosi adalah teknik yang dapat digunakan. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan dalam melakukan promosi. Yang pertama adalah advertising atau periklanan. Adalah penyajian penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui bentuk media atau non-media untuk mempengaruhi sejumlah besar konsumen. Yang kedua, personal selling atau penjualan personal adalah prestasi penjualan secara personal yang digunakan untuk mempengaruhi satu konsumen atau lebih. Yang ketiga, sales promotion adalah serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen. Yang keempat adalah hubungan masyarakat berkenaan dengan tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Pemasaran bersasaran dan segmentasi pasar. Target marketing
atau pasar sasaran. Kelompok orang-orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Segmentasi pasar adalah proses pembagian suatu pasar ke dalam kategori jenis konsumen. 4 variabel penting untuk mensegmentasi pasar yaitu variabel geografis, unit geografis yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Lalu variabel demografis merupakan karakteristik populasi yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi, terutama demografis yaitu umur, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, daur hidup keluarga, ukuran keluarga, kebangsaan, ras, dan agama. Lalu variabel psikologis merupakan karakteristik konsumen seperti gaya hidup, pendapatan, pendapat, sikap, dan minat yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Yang keempat adalah variabel penggunaan produk, merupakan karakteristik konsumen yang didasarkan pada cara-cara bagaimana konsumen menggunakan suatu produk, kesetiaan mereka terhadap merek tertentu, dan alasan mereka membelinya. Lalu positioning merupakan proses penggabungan, penerapan, dan mengkomunikasikan sifat dari produk itu sendiri. Riset pemasaran, studi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen dan cara-cara bagaimana agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, proses riset ini yang pertama mempelajari situasi riset, apa yang dibutuhkan dan apa yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu memilih metode riset, apakah itu observasi, survei, kelompok fokus, ataupun melakukan percobaan. Selanjutnya, mengumpulkan data. Ada 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu menganalisa data. Data tidak berguna sampai data tersebut diorganisasikan menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, mempersiapkan laporan. Laporan tersebut harus mencakup metodologi dan riset pada studi tersebut dan juga berisi tentang alternatif pemecahan masalah dan membuat rekomendasi tindakan yang terbaik. Memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi dari proses keputusan mengapa konsumen dapat membeli dan mengkonsumsi produk-produk. Ada beberapa hal yang harus kita amati. Yang pertama adalah pengaruh dalam perilaku konsumen, lalu pengaruh psikologis yang mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan, lalu pengaruh pribadi yang mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi, lalu pengaruh sosial yang mencakup keluarga, pendapat pemimpin, teman, rekan kerja, maupun yang terakhir adalah pengaruh budaya yang mencakup cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan yang lainnya, subkultur, dan kelas sosial. Proses pembelian konsumen. Kesadaran akan masalah atau kebutuhan proses pembelian dimulai apabila konsumen menyadari akan suatu masalah atau kebutuhan. Pencarian informasi. Apabila telah menyadari kebutuhannya, konsumen sering mencari informasi. Evaluasi dari alternatif yang ada, di mana konsumen mengumpulkan beberapa pengetahuan. Selama tahap pencarian informasi dan menggabungkan dengan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya, lalu keputusan membeli, akhirnya konsumen harus memutuskan untuk membeli. Dan ini tergantung juga dengan motif rasional. Motif emosional, evaluasi pasca pembelian pemasaran tidak berhenti dengan terjualnya produk pemasaran yang mencakup proses konsumsi. Di sini saya akan menyampaikan faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian. Nah,
Faktor dalam perilaku pembelian ini, di sini ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Faktor budaya terdiri atas budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sedangkan faktor sosial terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Dan faktor pribadi terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian dan konsep diri. Dan faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Lalu memahami perilaku pembelian organisasi. Pasar organisasi atau pasar perdagangan dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pasar industri, pasar pedagang perantara, dan pasar pemerintah dan institusi. Pasar industri merupakan pasar yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang-barang yang diubah menjadi produk lain atau digunakan selama produksi. Pasar pedagang perantara merupakan pasar organisasi yang terdiri dari badan-badan perantara yang membeli barang-barang jadi dan menjualnya kembali. Lalu pasar pemerintah atau institusi adalah pasar di mana pembelinya terdiri dari pemerintah, seperti Pemda, kabupaten, kecamatan, sedangkan pasar institusi terdiri dari pembeli barang dan jasa, seperti rumah sakit, tempat ibadah, museum, dan badan amal. Perilaku organisasi dalam membeli. Perbedaan dalam permintaan. Permintaan turunan ataupun inelastisitas permintaan. Lalu adanya perbedaan dalam membeli. Ini sebagai seorang profesional, sebagai spesialis, apakah sebagai atau sebagai pakar. Lalu perbedaan dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, apakah untuk mengembangkan spesifikasi produk atau untuk mengevaluasi alternatif yang ada, atau akan dipertimbangkan lebih lanjut, atau untuk membuat evaluasi pasca pembelian. Nah, perbedaan ini merupakan berhubungan dengan pembeli dan penjual. Lalu pengaruh utama terhadap perilaku pembelian industrial. Yang mempengaruhi adalah lingkungan, organisasi, antar pribadi, pribadi itu sendiri, sehingga akan membentuk pembeli bisnis. Lingkungan diantaranya adalah tingkat permintaan, ramalan ekonomi, tingkat bunga, tingkat perubahan teknologi, perkembangan politik dan peraturan, perkembangan persaingan, serta perhatian pada tanggung jawab sosial. Lalu organisasi yang mempengaruhi tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem. Lalu antar pribadi diantaranya adalah ini yang mempengaruhi terkait terhadap perilaku pembelian. Diantaranya adalah minat, wewenang, status, empati, dan daya bujuk. Sedangkan pribadi itu sendiri yang mempengaruhi adalah umur, penghasilan, pendidikan, jabatan, kepribadian, sikap terhadap resiko, dan budaya. Dengan demikian, setelah saya memaparkan terkait pemasaran, saya berharap para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap untuk menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.